Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Nur Ajijah dengan NPM 222154085 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Analisis Pertumbuhan Biji Kacang Hijau dan Biji Jagung terhadap Proses Perkecambahan Epigel dan Hipogeal. Sebelum membahas mengenai artikel ilmiah ini, mari kita simak terlebih dahulu video analisis pertumbuhan biji kacang hijau dan biji jagung pada proses perkecambahan epigel dan hipogeal. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Tanahnya yang subur membuat banyak tanaman tumbuh dengan baik seperti tanaman kacang-kacangan dan tanaman biji-bijian. Tanaman kacang-kacangan yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan tanaman biji-bijian yaitu jagung, beras, dan lain sebagainya. Jenis tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Tanaman kacang hijau dan jagung tumbuh dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga disebut tanaman berumur genjah. Pertumbuhan ini merupakan suatu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pertambahan massa dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula, serta bersifat kuantitatif yaitu dapat diukur. Misalnya, pada tumbuhan dapat diukur tinggi batangnya, besar diameter batang, dan luas permukaan daun. Pada proses pertumbuhan ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Tahap yang sangat menentukan suatu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik yaitu terjadi pada tahap perkecambahan, karena pada tahap tersebut merupakan proses yang paling awal. Pada tumbuhan berbiji, proses perkecambahan ini merupakan suatu proses yang menentukan kualitas tumbuhan yang layak untuk lanjut pada proses pertumbuhan yang selanjutnya, sehingga dapat menjadi individu baru. Pertumbuhan biji kacang hijau dan jagung merupakan pertumbuhan dengan tipe perkecambahan yang berbeda. Tumbuhan kacang hijau merupakan jenis perkecambahan epigel, sedangkan jagung merupakan jenis perkecambahan hipogeal. Pada penelitian kali ini akan mengamati bagaimana proses perkecambahan epigel pada tumbuhan kacang hijau dan perkecambahan hipogeal pada tumbuhan jagung, serta menganalisis perbedaan perkecambahan kedua tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini ada beberapa hal yang dibahas yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sendiri yaitu merupakan suatu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pertambahan massa dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula, serta bersifat kuantitatif yaitu dapat diukur. Pertumbuhan suatu tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, yaitu faktor genetik dan hormon.
Sedangkan faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar tumbuhan, yaitu faktor lingkungan. Faktor eksternal ini mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan, terdiri dari cahaya, ketersediaan nutrisi air, kelembapan, dan suhu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkecambahan biji. Perkecambahan merupakan fase awal pertumbuhan individu baru. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau yang biasa disebut dengan imbisi air. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Selanjutnya yaitu ada proses perkecambahan biji. Proses perkecambahan biji ini terdiri dari yang pertama yaitu imbisi. Imbisi merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun osmosis. Adapun proses osmosis ini terjadi akibat keadaan benih yang lebih kering dari lingkungannya, sehingga air masuk ke dalam benih. Setelah itu benih mulai kering. Akan absorpsi air melalui mikrofil dan testa atau kulit benih. Dalam proses ini, lapisan koloid akan menarik air dan mengembang sehingga volumenya naik sampai 200%. Yang kedua yaitu pembentukan enzim. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Nantinya hormon ini akan memicu sel-sel di lapisan aleuron memproduksi enzim amilase. Setelah itu, enzim amilase akan bekerja endosperma untuk mengubah pati menjadi gula. Yang ketiga yaitu pemanjangan sel radikula. Pemanjangan ini diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Kemudian kecambah akan mengalami pertumbuhan primer. Yang terakhir yaitu jenis-jenis perkecambahan. Jenis perkecambahan berdasarkan posisi kotiledonnya, yaitu perkecambahan dibedakan menjadi dua tipe, perkecambahan epigel yang kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah dan perkecambahan hipogel yang kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dengan mencatat hasil dari pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau dan jagung. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sukajaya, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya selama 1 minggu, yaitu dari hari Selasa sampai dengan hari Senin pada tanggal 29 November hingga tanggal 5 Desember tahun 2022. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji kacang hijau, biji jagung, tanah, dan air. Sedangkan alat yang digunakannya adalah pot dan penggaris. Prosedur penelitiannya yaitu pertama, masukkan tanah ke dalam pot, setelah itu tanam biji kacang hijau sedikit ke dalam tanah, selanjutnya tanam biji jagung sedikit ke dalam tanah, setelah itu siram dengan sedikit air dan amati pertumbuhan kecambah setiap hari, serta catat hasil pengukurannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan hasil penelitian pada perkecambahan biji kacang hijau, sedangkan yang ini merupakan perkecambahan pada biji jagung. Nah, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut. Proses perkecambahan pada biji kacang hijau yaitu pada hari pertama, kotiledon mulai terbuka sedikit, sedangkan hipokotil, epikotil, dan plumula belum terlihat tumbuh. Pada hari kedua, kotiledon mulai terbuka, dan hipokotil sudah tumbuh sepanjang 0,3 cm, sedangkan epikotil dan plumula belum terlihat tumbuh. Pada hari ketiga, kotiledon terangkat ke atas, hipokotil mulai beregenerasi menjadi epikotil dan epikotil tumbuh sepanjang 3 cm, sedangkan plumula belum terlihat tumbuh. Pada hari keempat, kotiledon masih menempel pada epikotil dan epikotil tumbuh sepanjang 7 cm, sedangkan plumula tumbuh sepanjang 0,2 cm. Pada hari kelima, kotiledon terlihat masih menempel pada epikotil dan epikotil tumbuh sepanjang 9 cm, sedangkan plumula tumbuh sepanjang 0,5 cm.
Pada hari ke-6, kotiledon masih menempel pada epikotil. Epikotil tumbuh sepanjang 12,3 cm dan plumula tumbuh 0,6 cm. Dan terakhir, pada hari ke-7, kotiledon sudah terlepas dari epikotil. Epikotil tumbuh sepanjang 14 cm dan plumula tumbuh sepanjang 0,8 cm. Selanjutnya yaitu perkecambahan pada biji jagung. Nah, perkecambahan pada biji jagung ini kotiledonnya tidak terlihat dan tidak dapat diamati karena berada di bawah tanah. Proses perkecambahan pada biji jagung yaitu pada hari pertama hipokotil, epikotil, dan plumula belum terlihat tumbuh. Pada hari kedua, hipokotil tumbuh sepanjang 0,2 cm dan plumula tumbuh sepanjang 0,8 cm. Pada hari ketiga, hipokotil beregenerasi menjadi epikotil serta tumbuh sepanjang 1,3 cm dan plumula tumbuh sepanjang 1,5 cm. Pada hari keempat, epikotil tumbuh sepanjang 2,5 cm dan plumula tumbuh sepanjang 2,6 cm. Pada hari kelima, epikotil tumbuh sepanjang 3,2 cm, sedangkan plumula tumbuh sepanjang 3,4 cm. Dan pada hari keenam, epikotil tumbuh sepanjang 3,7 cm dan plumula tumbuh sepanjang 4 cm. Dan yang terakhir yaitu pada hari ke-7, epikotil tumbuh sepanjang 4,2 cm dan plumula tumbuh sepanjang 7 cm. Dari hasil pengamatan tersebut, terlihat jelas bahwa perkecambahan yang terjadi pada biji kacang hijau dan biji jagung itu merupakan jenis perkecambahan yang berbeda. Perkecambahan yang terjadi pada kacang hijau, kotiledonnya muncul ke permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan perkecambahan biji jagung, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah dan plumula menembus pusar biji dan tumbuh ke atas. Penelitian ini membahas mengenai perkecambahan atau germinasi yang ditandai dengan keluarnya bakal akar atau radikula dari kulit biji. Selama proses ini berlangsung, terjadi perpindahan cadangan makanan dari jaringan penyimpanan yang ada pada keping biji bagian vegetatif, yaitu pertumbuhan embrio. Selama proses perkecambahan, maka bahan makanan cadangan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk kehidupan tumbuhan. Perkecambahan meliputi peristiwa fisiologis dan morfologis antara lain imbisi, absorpsi air, hidrasi jaringan, absorpsi O2, pengaktifan enzim, pencernaan, transfer molekul yang terhidrolisis menuju sumbu embrio, peningkatan respirasi dan asimilasi, inisiasi pembelahan dan pembesaran sel, serta munculnya embrio. Perkecambahan pada biji dibedakan menjadi dua tipe, yaitu perkecambahan epigeal yang merupakan perkecambahan yang ditandai dengan hipokotil tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Kotiledon ini dapat melakukan proses fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contoh tumbuhan yang melalui proses perkecambahan epigeal salah satunya yaitu kacang hijau. Nah, pada perkecambahan epigeal ini, organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil tumbuh lurus ke atas permukaan tanah sehingga mengangkat epikotil dan kotiledon. Epikotil akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon yang menempel akan terlepas ketika cadangan makanan di dalamnya habis karena digunakan oleh embrio. Dan yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini merupakan perkecambahan yang ditandai dengan epikotil yang tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah, menembus kulit biji. Kotiledon yang terdapat pada biji tetap berada di bawah tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogeal ini salah satunya yaitu tumbuhan jagung. Nah, berdasarkan penjelasan tadi,
Perbedaan hipogeal dan epigeal bisa terlihat dari posisi kotiledon dan bagian yang mengalami pemanjangan. Pada proses perkecambahan epigeal, posisi kotiledon berada di atas permukaan tanah. Nantinya kotiledon ini akan menjadi daun. Sementara itu, posisi kotiledon pada perkecambahan hipogeal berada di dalam tanah dan plumula muncul ke permukaan tanah. Perbedaan selanjutnya yaitu pada perkecambahan epigeal, pertumbuhan embrio pada bagian hipokotil tumbuh lebih panjang dibandingkan epikotil. Sebaliknya, pada perkecambahan hipogeal, pertumbuhan embrio pada bagian epikotil lebih panjang daripada hipokotil. Dari penelitian proses pertumbuhan kecambah biji kacang hijau dan biji jagung, dapat disimpulkan bahwa proses perkecambahan merupakan tahap awal dari pertumbuhan tanaman. Saat proses perkecambahan, benih akan mengalami perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Ada banyak sekali yang mempengaruhi proses perkecambahan, seperti hormon, tingkat kematangan benih, ukuran benih, dormansi air, cahaya, temperatur, dan media tanam. Secara umum, proses perkecambahan ada 3 tahap, yakni imbisi, pembentukan enzim, dan pemanjangan sel radikula. Perkecambahan sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Kedua tipe perkecambahan ini mempunyai beberapa perbedaan, salah satunya yaitu posisi kotiledon. Pada perkecambahan epigeal, kotiledon akan muncul ke atas permukaan tanah. Nantinya kotiledon ini yang akan menjadi daun pertama. Nah, sedangkan pada perkecambahan hipogeal, posisi kotiledon berada di dalam tanah dan plumula muncul ke permukaan tanah. Sekian penjelasan mengenai artikel ilmiah analisis pertumbuhan biji kacang hijau dan biji jagung pada proses perkecambahan epigeal dan hipogeal. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.